Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, tak seorang pun lepas dari kesalahan. Setiap orang punya kelemahan dan kekurangan. Kita semua adalah orang berdosa. Gereja bukanlah tempat para malaikat, tetapi tempat orang-orang berdosa yang bertobat. Itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa menegur orang yang sedang melakukan kesalahan. Kita sering tak mau menegur orang yang bersalah, bukan semata-mata karena sungkan atau segan, tetapi mungkin juga karena kurang mengasihi. Apapun resikonya, kalau seseorang sungguh mencintai, ia akan menegur orang yang dikasihinya agar tidak terperosok lebih dalam. Tak jarang memang teguran ini menyebabkan hubungan persaudaraan dan persahabatan terganggu. Maka orang berkata, lebih baik biarkan saja. Orang yang mengasihi akan menegur agar yang bersalah menjadi lebih saleh. Justru sayang, ada orang yang menegur karena ingin memojokkan, menghakimi, dan bahkan menjatuhkan. Bacaan hari ini mengingatkan kita akan panggilan Allah untuk bertanggung jawab pada saudara yang bersalah. Ada novel terkenal Les Miserables, karya Victor Hugo tahun 1862. Dikisahkan di sana seorang yang bernama Jean Valjean yang dihukum 5 tahun penjara karena mencuri roti untuk memberi makan 7 anak dari adiknya. Ia dihukum 5 tahun, tapi karena berusaha kabur dan melawan ditambah hukumannya menjadi 19 tahun. Setelah bebas, ia mengetuk suatu pintu yang ternyata kediaman Uskup Mirel yang menerimanya sebagai saudara. Ia bertanya, "Apakah Bapak tahu siapa saya?" "Saya tahu saudara adalah orang yang membutuhkan makanan dan tumpangan." "Tidak, saya adalah seorang yang baru keluar dari hukuman penjara." "Saya tahunya engkau adalah seorang saudara." Ia diajak makan malam dan diberi tempat tidur. Pada malam harinya, Jean Valjean bangun dan mencuri pelaratan makan perak yang berharga. Ternyata ia ditangkap oleh polisi dan dibawa dan tahu ini adalah milik
rumah uskup tersebut. Tetapi uskup tersebut malah berkata di hadapan polisi, saudara Zhong Fajong, saya lupa. Saya lupa juga memberikan kandela perak ini. Bawa semua. Dan ia berpesan, semoga ini semua menjadi bekal engkau untuk hidup baik. Akhirnya sentuhan pengampunan ini menjadi teguran kasih untuk bertobat yang menyebabkan Zhong Fajong menjadi orang baik, bertobat, orang terhormat, bahkan menjadi seorang dermawan. Saudara-saudari yang terkasih, Yehezkiel mengingatkan kita akan panggilan Allah untuk menegur orang bersalah. Tentu Allah bisa menegur yang berdosa melalui peristiwa dan sesama. Allah memanggil kita untuk menolong orang berdosa, mengembalikan orang yang tersesat, dan menegur orang yang berada dalam kesalahan agar jangan seorang pun hilang. Ingat perumpamaan tentang domba yang hilang, satu domba dicari. Karena jika membiarkannya, kita turut bertanggung jawab atas hidupnya. Yesus menyampaikan bagaimana menegur secara Kristiani saudara dalam komunitas yang bersalah. Pertama adalah usaha fraternal, personal, yaitu koreksi fraternal dengan berbicara empat mata secara pribadi. Bukan menceritakan kesalahannya pada orang lain, apalagi mempublikasikannya di media sosial. Kalau orang bersalah sungguh didekati dengan hati demi kebaikan orang tersebut, mudah-mudahan dengan bantuan Allah saudara kita menyesal. Kalau ternyata ia sudah takabur, hingga ketika ditegur ia tidak mengaku malah berbalik malah, lakukanlah usaha komunal, yaitu teguran bersama dengan kelompok kecil yang terbatas dengan 1-2 orang sebagai saksi. Mudah-mudahan ia sadar dan bertobat. Jika sudah keterlaluan membela diri, jalankanlah usaha eklesial dengan menegur, membawanya kepada pemuka jemaat, tokoh umat, dan akhirnya kepada imam. Jika ternyata orang ini masih keras kepala juga dan hati nuraninya tumpul, lakukanlah usaha spiritual yang keempat. Mendoakannya dan menganggapnya sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai, yang perlu mendapat perhatian dan kasih yang lebih lagi, sebagaimana Yesus memperlakukan mereka dengan kasih hingga mereka kembali dan menjadi bagian utuh dari komunitas. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah sesama kita, saudara dan sahabat di sekitar kita. Adakah yang sedang bermasalah karena sedang menikmati kesalahan dan berjalan dalam dosa yang mungkin mencelakakan dirinya dan bisa merugikan komunitas? Bagaimana sikap kita? Membiarkannya dan mengatakan biarlah, biar tahu rasa, biar kapok. Jangan sampai kita turut menjerumuskan dia ke dalam kesalahan karena kita tidak menegur dan tak menyelamatkannya, malah membicarakannya dan memojokkannya. Tak jarang kita tergoda untuk bergosip karena kata orang makin digosok makin sip, makin berwarna makin indah. Mengapa kita hanya menyalahkan orang berdosa dan akhirnya sengsara jika kita tahu kesalahannya sementara kita tidak menegurnya? Jika memiliki kasih, apapun resikonya saudara-saudari, kita akan berani menegur demi keselamatan orang itu. Kita dipanggil memberi teguran Kristiani yang baik dengan cara-cara yang baik, sehingga tidak makin sakit hati dan menjauh, dengan benar, faktual, ada faktanya, bukan kata orang, bukan opini, aktual, sekarang, bukan kesalahan abad yang lalu, 10 tahun yang lalu. Karena didasari oleh cinta, oleh kasih. Dengan menegur sesama, sebetulnya kita ditegur oleh diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Teguran adalah kasih, karena kasih adalah keutamaan Kristiani sebagai tanggapan atas panggilan Allah yang murah hati dan penuh belas kasih pada kita,
agar kita pun turut bertanggung jawab atas hidup dan keselamatan sesama.